Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di YouTube Revolt Official Channel. Hari ini ada hal yang perlu untuk kita bahas, yaitu mengenai korupsi tol Padang Pekanbaru. 27 miliar rupiah dilarikan ke pihak yang tak berhak, dan ini menyebabkan kerugian negara. Coba bayangkan berapa jumlah angka nol di dalam 27 miliar itu. Sekiranya ada 9. Jumlah yang fantastis, bukan? Ya, dalam beberapa hari terakhir sejumlah media memberitakan Kejaksaan Tinggi yang menetapkan tersangka dugaan korupsi ganti rugi lahan tol Padang Pekanbaru. Tak main-main. Para tersangka berasal dari lintas sektor, mulai dari pejabat nagari, pejabat pemerintah kabupaten, dan BPN selaku panitia pengadaan tanah. Totalnya ada 13 orang. Angka 27 miliar itu cukup untuk membuat ke-13 orang itu kaya raya. Untuk setidaknya 2 keturunan ke depan. Jika saja kita hitung, bagi sama rata jatah masing-masing, maka setiap orang bisa mendapatkan 2 miliar rupiah. Dengan catatan 1 miliar digunakan untuk biaya operasional. Jika seandainya tidak ada permainan besar yang ada dalamnya, tentunya sejak kemarin tol ini sudah siap. Tentunya masyarakat Kota Padang sudah bisa menikmati perjalanan yang singkat ke Pekanbaru. Lahan itu berada di Kecamatan Parit Malintang, Kabupaten Padang Pariaman, dan berstatus sebagai aset milik pemerintahan kabupaten. Namun uang ganti rugi tersebut malah diberikan kepada individu. Sejumlah ASN dari Badan Pertanahan turut menjadi tersangka karena merekalah yang meloloskan individu tersebut menerima uang ganti rugi. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa adanya oknum yang menerima uang atas tanah yang bukan hak mereka, dan ini terjadi karena ada permainan orang dalam mempermainkan administrasi penyerahan ganti rugi sehingga terjadinya korupsi. Lalu, bagaimana dengan perilaku korupsi? Ya, korupsi sudah mendarah daging dalam kehidupan manusia, dan ini semakin menjadi-jadi dalam penyelenggaraan negara. Hambalang, Bank Senturi, dan yang terakhir ada dana bansos. Triliunan dana negara hilang setiap tahun dicelap oleh para koruptor. Setiap tahun ada saja sektor yang menjadi mangsa maling-maling elit ini. Usaha negara tidak pula bisa dibilang tidak ada. Sebuah lembaga bernama KPK dibentuk. Setelah sekian lama bekerja, ia berhasil mengungkap lusinan kasus korupsi. Namun ia juga sering mendapat kontroversi. Yang terakhir, kontroversinya itu pemberhentian puluhan pegawai KPK disinyalir sebagai suatu usaha dari invisible hand untuk melemahkannya. Dalam kehidupan bermasyarakat, sejumlah pihak juga mengambil peran. Slogan-slogan anti korupsi menyebutkannya sebagai extraordinary crime dan lain sebagainya telah dilakukan. Belasan non-government organization berdiri untuk melawan korupsi. Perjuangan melawan korupsi masih jauh untuk dikatakan berhasil. Dan ini masalah yang sungguh begitu aneh. Banyak orang yang lantang melawan korupsi malah tersandung tindak korupsi. Panggung-panggung rakyat, acara kesenian, sosialisasi dan pendidikan anti korupsi dihelat untuk menyadarkan masyarakat agar mengatakan tidak kepada korupsi. Namun tampaknya rakyat berderai sadar untuk tidak korupsi. Namun di sisi lain, para elit nyatanya tidak seperti mereka. Secara sadar maupun tidak sadar telah melakukan tindak korupsi. Tentunya ini percuma saja ketika pemerintah dan segala elemen-elemen dalam masyarakat maupun non-government itu sudah mengupayakan bagaimana tindakan korupsi ini bisa diputus rantainya, terutama pada masyarakat itu sendiri. Tapi nyatanya para elit pemerintahan yang malah banyak tersandung kasus korupsi. Maka kami menggarisbawahi tidak sadar karena terkadang perilaku ini berada di luar kuasa mereka. Sistem birokrasi membuat para bawahan bekerja seperti dalam sistem komando. Siap laksanakan, para superior dapat memanfaatkan administrasi agar terciptanya peluang untuk korupsi ria. Dan para bawahan dengan kerelaan hati terpaksa membuat peluang-peluang itu semakin besar.
Syukur-syukur seandainya mereka dapat percakan-percakan sedikit dari lubang yang telah dibuat. Nah, di sini maksud kami, dalam kasus 27 miliar di Sumatera Barat, kami curiga ada permainan besar yang mengorganisasi melanda administrasi berujung korupsi. Ya, kami sekedar curiga saja. Jika memang tidak, maka sangat cerdaslah para tersangka itu. Mereka bukanlah siapa-siapa, menengah ke bawah, tapi mampu untuk mengorganisasikan pencurian uang negara sebesar 27 miliar. Seperti halnya The Professor CS dalam Money Heist yang cerdas menilap uang negara. Tahun demi tahun berlalu dengan lusinan berita korupsi. Baik yang terindikasi, sedang ditelusuri, dibuktikan, dan akhirnya hilang ditelan clickbait mewarnai halaman dan laman media massa. Sekian dari kami, kita rakyat, kita berhak untuk membongkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.